Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, pada hari ini kita dari pagi tadi sampai sore hari kita telah melakukan suatu puja bakti. Jadi puja atas dasar rasa bakti kita kepada para leluhur dan juga kepada Triratna. Jadi pada hari ini sekarang kita sampai pada puncaknya, yaitu puja bakti Ulambana. Namun sebelum kita masuk ke ritual mengsan, yaitu pada saat ini kita pakainya kita memahami dahulu makna dari setiap apa yang nanti kita akan bacakan, ya, dan juga kita memahami bagaimana kita memvisualisasikan setiap mantra-mantra yang akan kita bacakan. Jadi Bapak Ibu sebelumnya kembali kita mengingat kenapa setiap bulan 7 penanggalan lunar, yaitu Cikwe, ya, kita seringkali berbondong-bondong baik di rumah ataupun ke wihara kita melakukan suatu puja bakti atau sembahyang kepada leluhur kita. Ada yang tahu? Kita sembahyang leluhur 1 tahun ada 3 kali, ya. 1 perayaan Imlek, kedua perayaan Cengbeng, dan yang ketiga adalah Cikwe. Ini kita mendidik dari secara tradisi. Jadi kalau dalam tradisi di Chumpo sana, bulan 7 ini adalah suatu perayaan disebutnya tengah, ya, Chung gitu, ya. Kalau di awal itu adalah kita merayakan Cap Gome. Kalau di tengah kita merayakan Cikwe ini, dan nanti terakhirnya di bulan, biasanya di bulan 10 Imlek ada suatu perayaan lagi. Jadi ada Sang Chung Xia gitu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali tanpa dipahami orang selalu, yuk kita sembahyang ke wihara, ada upacara Ulambana. Ketika ditanya Ulambana itu apa, sama nggak dengan Cioko atau Cautu, sama nggak dengan Patidana? Ya, kalau kita dengan pemahaman yang benar, Ulambana itu sangat jauh berbeda dengan yang namanya Patidana. Sama pelimpahan jasa, tetapi ada bedanya. Bedanya kalau Ulambana dilakukan di bulan 7 lunar. Sedangkan Patidana itu kapan saja kita bisa melakukan Patidana atau pelimpahan jasa. Dan Ulambana ini diambil dasarnya apa? Teksnya di mana? Ada teksnya, ada di dalam Ulambana Patra Sutra, yaitu Ilan Pencing, yaitu kisah daripada Moggallana. Ya, Moggallana yang begitu sakti, yang kesaktiannya menyamai Buddha. Beliau merasa ingin mencari ibunya yang telah tiada. Ibunya kemana? Akhirnya dengan kesaktiannya dicari, ternyata ibunya terlahir di alam rendah, di alam rendah. Akhirnya Moggallana memohon kepada Buddha apa yang harus dilakukan supaya ibunya dapat terlahir di alam yang lebih baik. Ketika Moggallana memberikan makanan kepada ibunya, ya, dengan kesaktiannya ternyata tidak bisa, karena setiap makanan yang diwujudkan dengan kesaktian Moggallana ketika sampai kepada ibunya berubah menjadi api. Itulah maka Moggallana bingung, kok saya begitu sakti tapi ingin kasih makan untuk ibunya yang dia sangat sayangi, ternyata tidak bisa. Maka memohon kepada Buddha, datang di hadapan Buddha, mohon penjelasan dan apa yang harus dilakukan. Kemudian Buddha menjelaskan tentang melakukan pelimpahan jasa, memohon kepada Sangga, ya, jadi berdana kepada Sangga. Setelah berdana kepada Sangga, kemudian memohon Sangga untuk melakukan pelimpahan jasa yang ditujukan kepada ibu daripada Moggallana. Itu kisah dari Ilan Pencing atau Ulambana Patra Sutra. Dan bulan 7 ini secara Buddhis di dalam Sutra Ulambana. Sedangkan secara tradisi
Bulan 7 ini adalah suatu upacara rasa syukur karena pada bulan 7 itu kalau kita lihat ya, Anda boleh lihat di sepanjang jalan di pedesaan, ini adalah panen raya. Jadi rasa syukur karena panen. Maka mereka berbondong-bondong berdana hasil daripada panennya. Maka kenapa mereka berdana ke wihara bawa beras. Ya, Bapak Ibu ada yang bawa beras, berdana beras? Ya, ke wihara itu kalau Anda panen, Anda serahkan beras, berdana beras. Jadi di Cungko sana dulu itu setiap kali panen rasa syukur mereka berdana ke wihara atau bagi-bagi kepada yang membutuhkan. Maka kenapa di bulan 7 banyak yang melakukan baksos bagi sembako. Sembakonya ya beras karena hasil panen. Dan itu adalah dibuat suatu upacara di rumah, sembahyang leluhur adalah rasa terima kasih kepada leluhur karena dengan panen yang berlimpah ini semuanya pasti berkat daripada leluhur yang telah memberikan berkah kepada keturunannya, yang menjaga keturunannya, yang selalu memberikan hoki, rezeki sehingga panennya berlimpah. Maka setiap bulan 7 Cikwe ini dilakukan upacara sembahyang di rumah. Selain sembahyang pada leluhur, juga sembahyang kepada dewa bumi. Karena terima kasih panennya bisa berlimpah. Inilah dalam bentuk tradisi dari Cungko sana. Nah, kemudian masuk kita para leluhur kita yang mungkin dulunya berasal dari China sana datang ke Indonesia melestarikan tradisi ini. Kemudian kita sebagai generasi berikutnya makin lama makin tergerus, tidak tahu sebenarnya apa yang makna atau latar belakang daripada sembahyang bulan 7. Sebenarnya yaitu sembahyang rasa syukur, terima kasih karena panen raya. Itu berdasarkan tradisi. Kemudian berdasarkan Buddhis atau berdasarkan yang Buddha sampaikan tadi di dalam Ulambanna Patra Sutra kisah tentang Moggallana. Kemudian ada lagi satu sutra yaitu tentang kita akan nanti ada Shomengsan, maka kita akan membacakan mantra juga daripada Mengsan ini. Kemudian asal mulanya dari mana Mengsan ini? Nah, jadi Bapak Ibu, Mengsan ini kalau diambil teksnya dari mana? Di dalam Chinese Mahayana disebutkan di dalam Sutra Petra Dana. Jadi Peta Dana. Di dalam sutra ini adalah membahas tentang menceritakan tentang Ananda, ya, murid Buddha yang sangat pintar sekali. Ananda ini pada saat itu masih menjalani sebagai biku baru, sehingga beliau melakukan wasa di dalam hutan, tidak bersama dengan Buddha pada saat itu. Di saat melakukan melaksanakan wasa, tiba-tiba beliau antara bermimpi ataupun nyata, beliau bertemu dengan sesosok peta, yaitu peta Yinko atau peta yang lehernya itu kecil seperti jarum dan mulutnya mengeluarkan api. Ya, dan kisah ini ada di dalam Yinko Guijing sebetulnya, jadi sutra tentang peta. Jadi Peta Dana Sutra. Nah, Bapak Ibu, pada saat itu Ananda bertemu dengan perwujudan peta tersebut yang memiliki mulut menyemburkan api dan juga leher yang kecil sekali seperti jarum yang sangat-sangat menyeramkan sekali. Ketika bertemu, peta ini mengatakan kepada Ananda, 3 hari lagi kamu akan sama seperti saya. 3 hari lagi. Ketika mendengar kata 3 hari lagi, beliau semakin takut. Baru jadi biku, rasa takutnya muncul karena belum mencapai kearhatan. Akhirnya ketika bangun, beliau dengan rasa takut akhirnya berusaha cepat-cepat menemui Buddha dan mengatakan kepada Buddha apa yang harus dilakukan. Kemudian Buddha mengatakan, Ananda,
Ya, yang kamu temui adalah sosok peta, dan itu sebenarnya adalah perwujudan daripada Kuan Yin Pusat atau Avalokiteshvara. Atau kalau kita lihat perwujudan daripada Kuan Yin Pusat yaitu Merantase. Jadi Kuan Yin Pusat berwujud sebagai peta dan memberitahukan kepada Ananda bahwa beliau akan sama seperti makhluk peta tersebut, mati kemudian memiliki wujud tubuh yang seperti itu. Ketika Ananda akhirnya bertanya terus kepada Buddha, dan Buddha menjelaskan di dalam peta dana tersebut, Ananda mengatakan, Ananda, pada saat ini para sangga sedang melakukan wasa. Maka nanti di akhir wasa, lakukanlah sangga dana, ya kan, persembahkanlah dana kepada sangga, kemudian memohon kepada sangga untuk dilakukan suatu pelimpahan jasa dan dikhususkan kepada para peta, pada Yenko tersebut. Dan akhirnya Buddha telah mempelajari, sebelumnya Buddha telah mempelajari 2 mantra yang sering kita ulangi, yaitu mantra Pinsisenyen dan juga mantra Kanwiswisenyen, yaitu mantra memperbanyak makanan dan mantra memperbanyak air minum. Nah, maka dengan atas dasar 2 mantra tersebutlah Buddha mengabarkan kepada Ananda, dan Ananda melaksanakan apa yang disampaikan oleh Buddha. Akhirnya Ananda memohon kepada sangga yang telah menyelesaikan masa wasa pada saat itu untuk melakukan suatu upacara. Ananda memberikan sangga, setelah itu Ananda memohon untuk dilakukan pelimpahan jasa kepada leluhurnya, kepada semua makhluk juga, yaitu khususnya kepada peta Yenko, peta yang memiliki leher yang kecil dan mulut yang berapi. Dengan mengandalkan apa yang disampaikan Buddha, yaitu 2 mantra tersebut. Dan akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu, Ananda yang seharusnya 3 hari lagi meninggal, akhirnya umur Ananda menjadi panjang, usianya menjadi 120 tahun. Ya, maka kekuatan dari berdana, maka usia akan bertambah panjang. Itulah berdasarkan dari kisah Ananda dan Buddha. Kemudian sempat sutra ini sempat tidak menghilang. Kemudian sampailah ketika Tripitaka masuk ke China. Kemudian seorang raja pada saat itu, Kaisar Liang Wuti. Jadi Kaisar Liang Wuti ini sangat mendukung sekali, menyokong sekali perkembangan Buddha Dharma di China. Beliau mendapatkan mimpi yang hampir sama dengan Ananda, mimpi yang menyeramkan sekali, dan beliau bertanya kepada para penasihat apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat oleh seorang raja supaya ini tidak terjadi. Akhirnya raja bertemu dengan seorang guru, seorang biksu, dan beliau mengatakan, memohon kepada raja, mulailah kita mencari tahu di dalam teks Tripitaka, apakah ada tentang sutra yang menjelaskan tentang apa gambaran daripada yang raja ini impikan. Dan akhirnya para sangga, para biksu semua di setiap wihara melakukan pencarian tentang sutra yang berhubungan dengan peta tersebut. Akhirnya pada saat 3 tahun setelah raja ini memberikan perintah, akhirnya 3 tahun ini para biksu menemukan sebuah sutra, yaitu sutra Petra Dana tersebut. Dan akhirnya Kaisar Liang Wuti memohon kepada seluruh sangga yang ada di dataran China sana untuk melakukan upacara. Nah, upacara ini itu upacara Sri Lu Fahwei. Jadi semua dibacakan sutra-sutra, mantra-mantra, pertobatan dilakukan seperti tadi kita sudah melakukan pertobatan kepada 88 Buddha. Nah, setelah dilakukan pertobatan dan di akhirnya dilakukan suatu upacara besar, yaitu Yenko, yaitu upacara memberi dana makan kepada peta. Nah,
Setelah Kekaisaran Yanghuti berkembang, kemudian terus tergerus lagi perkembangan agama Buddha sehingga muncullah di sana dinasti Tang, dinasti Song, muncullah seorang biksu dan akhirnya muncul yang terakhir. Kenapa muncul Mengsan ini? Yaitu oleh seorang suhu besar yang telah mencapai arahat, yaitu Suhu Putung Chanse. Jadi Suhu Putung beliau sering melakukan meringkas semua sutta yang pernah dipelajari tentang doa untuk memberikan dana kepada makhluk peta. Jadi muncullah Mengsan yang akan kita bacakan nanti. Ya, pada saat itu Suhu Putung Chanse melakukan ritual tersebut setiap hari di Gunung Meng. Maka di sini disebutnya adalah Mengsan Sese. Jadi dana makan di Gunung Meng. Ya, jadi Mengsan ini dilakukan oleh Suhu Putung Chanse setiap hari. Setiap sore beliau mengundang para peta, memberikan dana makanan, merubah dengan mantra-mantra, memvisualisasikan dari 7 butir beras dan dari 1 sedikit air, kemudian dengan visualisasi yang konsentrasi penuh merubah 7 beras ini menjadi 1 gunung Semeru beras atau nasi, dan merubah air yang hanya sedikit menjadi lautan air yang bisa menghapuskan segala kehausan daripada makhluk peta. Jadi setiap hari dilakukan, dan apa yang terjadi, kenapa Mengsan ini akhirnya sebenarnya diwajibkan di beberapa wihara untuk dilakukan Mengsan. Karena pada saat Suhu Putung Chanse ini melakukan ritual Mengsan, para warga merasa kebingungan, kenapa setiap sore kok begitu banyak orang yang datang membawa mangkuk. Jadi terus pada naik ke gunung. Nah, ketika seorang penduduk melihat kok begitu banyak sekali warga yang naik ke atas, mereka tidak tahu kalau yang dilihat itu, yang bawa mangkuk itu adalah makhluk peta sebenarnya. Ketika ditanya mau pada kemana naik ke gunung, iya, di gunung sana itu ada 1 suhu yang baik sekali. Setiap hari berdana makan dan juga membabarkan dharma. Jadi banyak sekali makhluk yang naik, tapi perlu ditanya seperti manusia, seperti warga ala kadarnya. Akhirnya ketika setiap hari naik, akhirnya sang penduduk ini yang manusia asli, akhirnya dia menyelidiki sampai ke atas sana, ke atas Gunung Meng. Ternyata suhu ini sedang melakukan ritual Mengsan. Nah, jadi Bapak Ibu, di saat nanti kita melakukan ritual Mengsan ini, kita bersama-sama melakukan suatu visualisasi, dan ini adalah membutuhkan konsentrasi yang sangat-sangat fokus dan juga membutuhkan suatu kebajikan, welas asih, harus didasari oleh welas asih dari diri kita masing-masing. Jadi nanti di saat Mengsan dimulai, yang harus kita tumbuhkan adalah bagian welas asih, rasa welas asih untuk berbagi, untuk menolong daripada semua makhluk, khususnya makhluk peta yang sangat-sangat membutuhkan makanan. Ya, semuanya pegang buku. Ya, oke. Jadi tadi penjelasan tentang ulambana, sedangkan patidana adalah pelimpahan jasa yang dilakukan berdasarkan kisah daripada Raja Bimbisara. Ya, jadi sebelum daripada kisah Ananda, ada kisah daripada Raja Bimbisara yang merasa terganggu oleh leluhurnya yang menempel di dinding-dinding kerajaan. Di dinding kerajaan ini memohon pelimpahan jasa kepada keturunannya, yaitu Raja Bimbisara, yang pada saat itu mengundang sangga yang di dalamnya ada Buddha, tetapi tidak memohon pelimpahan jasa. Maka intinya mau patidana ataupun ulambana, Anda sebenarnya melakukan dana kepada sangga, dan pada saat ini seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan waktu, maka Anda melakukan dana
dana sanggahnya difasilitasi oleh wihara. Jadi Anda berdana kepada wihara, kemudian memohon dedikasi, mencatatkan nama-nama leluhur Anda, kemudian nama-nama leluhurnya ditempel di sana di altar Wangling, di altar almarhum. Kemudian wihara mengundang sangga untuk hadir bersama-sama melakukan ritual ya puja bakti ini. Dan setelah itu nanti dedikasi bersama-sama. Dan juga sangga memimpin serta membimbing para umat untuk bersama-sama melakukan puja bakti. Itu yang terjadi sekarang ini, perkembangan sekarang ini seperti itu. Ya, jadi tadi di awalnya seperti apa dan sekarang perkembangan ini bergeser, semakin modern dan akhirnya seperti ini. Tetapi ada juga yang masih setiap bulan 7 Anda melakukan sembahyang leluhur di rumah. Ya, masih ada yang sembahyang di rumah? Ya, jadi masih ada yang sembahyang di rumah dan juga sembahyang di wihara. Jadi kebajikannya double. Leluhurnya akan semakin senang karena semakin banyak Anda melakukan limpahan jasa. Ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, mari kita buka buku Mengsan. Ya. Saya akan tuntun Anda untuk nanti di saat kita ritual Syao Mengsan ini sehingga tidak ada kebingungan. Anda mau di saat pindah altar atau apa, Anda nggak kebingungan. Jadi saya akan jelaskan dan apa yang harus Anda lakukan di saat membacakan ini. Jadi di awal kita akan membacakan Lien Cecan, ya. Setelah itu kita akan pindah altar. Dari Lien Cecan halaman 2 kita akan pindah altar menuju altar Wangling, ya. Di altar Wangling ini kita akan kembali mendedikasikan bagi Anda yang baru hadir. Kalau tadi pagi tidak hadir, Anda kembali mengundang leluhur-leluhur Anda dan juga kita semua akan mengundang seluruh makhluk yang hadir di sini, khususnya juga para peta juga kita undang untuk hadir, ya. Jadi setelah itu, setelah pindah altar kita akan membaca Sincing, ya, Sincing, kemudian Pian Sesenyen, Kandu Sui Senyen, kemudian sampai Hui Xiang. Setelah itu Anda balik ke sini, kembali kita akan membacakan Amito Ching atau Amitabha Sutra sampai halaman 22. Berikutnya adalah halaman 24. Ini adalah ritual mengsannya. Halaman 24 kita akan mulai dengan memuliakan Tijang Wangpusa, ya, atau si 32 Bodhisattva, karena beliau juga adalah sesosok bodhisattva yang sangat penuh rasa bakti. Bukan hanya rasa bakti saja, tetapi beliau itu unggul akan tekadnya. Jadi tekad beliau adalah beliau tidak akan mencapai kebudaan sampai neraka ini kosong. Jadi kalau nerakanya nggak kosong, beliau tidak mau mencapai kebudaan. Jadi sangat luar biasa sekali. Padahal kalau kita lihat setiap saat pasti masih banyak ada orang yang tidak baik. Ya, jadi belum tentu semuanya kita terbebas dari alam neraka. Jadi di halaman 24 itu mengambil syair yang di atas, itu mengambil daripada Sutra Awatamsaka Sutra. Di situ dijelaskan bahwa pikiran itu adalah sebab dari timbulnya sesuatu. Jadi bisa membentuk sesuatu dari pikiran. Maka atas dasar sutra inilah kita bisa menciptakan sesuatu dengan menggunakan kekuatan daripada pikiran kita. Jadi di sini Anda bukan cuma suhunya saja nanti yang visualisasi, tetapi Anda juga ikut visualisasi. Ya, di saat Anda mengundang leluhur Anda, juga Anda yang visualisasi. Jadi dengan kekuatan kalau cuma satu orang yang dana makan, maka yang dapatnya cuma sedikit.
Kalau kita semua memvisualisasikan bersama-sama, maka semakin banyak peta yang bisa kita bantu, kita berikan dana makan. Jadi kemudian halaman 24 mantra yang pertama, Koti Jenir. Di sini kita akan membaca mantranya, kemudian kita visualisasikan bahwa bumi ini bergetar. Pernah ngerasain gempa bumi? Ya. Jadi bumi ini bergetar. Setelah bumi ini bergetar, kemudian muncul dari alam bawah itu para makhluk peta. Jadi Anda bayangkan muncul ketika bumi bergetar sehingga tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi pembatas antara manusia kita dengan alam peta. Pada saat itu muncullah para peta hadir dan mereka karena mereka masih memiliki kekotoran batin yang sangat-sangat besar sekali, maka mereka masih penuh dengan kebencian, penuh dengan keserakahan, masih penuh dengan kebodohan, sehingga kita harus membacakan mantra melepas permusuhan, ya, atau CYNC, Cenyen. Jadi itu mantra melepas permusuhan kita bacakan sehingga mereka bisa hadir di ruangan ini. Jadi Anda bayangkan wujudnya tidak seperti lagi peta, tetapi bentuknya seperti manusia hadir di sini berbarengan dengan Anda, berdampingan dengan Anda. Ya, jadi Anda bayangkan banyak sekali makhluknya yang hadir. Semakin banyak kita membayangkan makhluk, maka semakin banyak kita menolong para peta di alam sana. Nah, setelah itu kita mengundang Triratna, kita memohon kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk hadir di sini, dan kita memohon bimbingan daripada Triratna supaya kita bisa juga membimbing para peta ini untuk memberikan hormat, berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya. Nah, setelah itu baru kita mengumandangkan pujian kepada para Buddha, Bodhisattva, dan di sini kita mengundang Ananda. Karena berdasarkan kisah daripada Ananda lah maka kita bisa melakukan ritual ini. Maka sebagai rasa terima kasih, rasa bakti kita, maka kita mengundang Ananda untuk hadir di sini. Nah, setelah itu karena kita telah mengundang Triratna, maka kita mengajak leluhur kita dan juga kita mengajak para peta yang hadir tadi, yang sudah kita bayangkan hadir, itu untuk melakukan tisarana. Itu halaman 26, berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, jadi Anda bayangkan pada saat itu para makhluk ini pada sedang berlutut, kemudian memohon tuntunan tisarana, menyatakan berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Setelah melakukan tisarana, karena para peta ini begitu kuat sekali karma buruknya, maka begitu besar sekali kemelekatan beliau dan juga karma-karma masa lampaunya, maka kita menuntun mereka dan juga diri kita bersama-sama untuk kita juga kan masih begitu banyak karma buruk, maka bersama-sama melakukan pertobatan. Maka setelah kita mengulang tisarana, kembali kita memohon pertobatan. Setelah itu baru nanti kita berikrar. Ya, kita melakukan ritual ini kita harus didasari oleh disebutnya batin pencerahan bodhicitta, batin welas asih. Maka disinilah kita harus membangkitkan bodhicitta kita, membangkitkan batin welas asih kita dengan mengumandangkan 4 janji, ya, 4 janji bodhicitta, yaitu bertekad untuk menyelamatkan semua makhluk, kemudian bertekad memutuskan belenggu duka yang tanpa batas, kemudian bertekad mempelajari dharma yang agung tiada tara, dan bertekad mencapai marga kebudaan. Jadi kita bersama-sama mengulang, membangkitkan aspirasi, membangkitkan tekad kita di hadapan para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasattva.
Sama kita juga membimbing para peta ini untuk bertekad. Kalau tidak ada tekad, maka kita tidak memiliki welas asih dan tidak akan upacara ini selesai sampai nanti akhirnya. Oleh karena itu, setelah ini semua kita munculkan perlindungan, pertobatan, dan juga tekad, aspirasi kita, barulah kita memulai ritual mengsan ini. Jadi kita memohon kepada Sitigarbha Bodhisattva atau Dicang Wangkusa melalui mantranya, kita memohon untuk segala karma buruk yang dimiliki oleh diri kita dan juga dimiliki oleh para peta ini menjadi musnah saat ini, ya saat ini musnah saat ini. Kemudian sehingga para peta ini bisa masuk ke dalam bakti sala, kemudian mendengarkan setiap lantunan mantra yang diberikan. Dan setelah itu kita juga memohon kepada Kuan Im Pusa, yang perwujudan dari Kuan Im Pusa tadi adalah merantase. Memohon kepada Kuan Im Pusa sama memusnahkan segala karma penghalang sehingga ritual ini bisa berjalan dengan lancar. Karena begitu banyak sekali karma penghalang yang akan hadir ketika kita melakukan upacara mengsan ini. Setelah itu barulah kita mulai membukakan tenggorokan daripada peta ini, karena peta tersebut memiliki tenggorokan yang kecil sekali sebesar jarum, sehingga kita harus membacakan sebuah mantra, yaitu mantra untuk membuka tenggorokan di halaman 29. Jadi nanti Anda bayangkan tenggorokan daripada peta ini berubah, yang tadinya kecil sekali berubah menjadi besar seperti kita. Layaknya kita seperti manusia, ya. Nah, setelah itu kita membacakan mantra Sila Samaya. Di sini kita setelah para peta tersebut berubah wujudnya, kita juga membersihkan daripada moralitas mereka. Setelah itu barulah mereka siap untuk kita berikan dana makanan. Maka mulailah kita membacakan mantra memperbanyak makanan. Setelah itu mantra embun surgawi. Di saat Anda membacakan mantra memperbanyak makanan, apa yang harus Anda visualisasikan? Kalau tadi sudah visualisasi makhluk-makhluk peta hadir di sini, duduk bersama, melakukan tisarana, bertobatan, bertekad, beraspirasi, kemudian tidak ada lagi karma penghalang, maka nanti di saat memperbanyak makanan Anda bayangkan nasi. Tadi siang saya gambarkan Anda boleh membayangkan nasi. Kalau Anda nggak biasa makan nasi, Anda bayangkan makanan kesukaan Anda. Misalnya apa? Mie. Boleh makan mie. Suka mie, maka Anda bayangkan mie. Suka bihun, Anda bayangkan bihun. Tapi semuanya tidak ada yang bernyawa. Ya, semuanya vegetarian. Jadi Anda bayangkan dan bayangkan makanan itu berlipat-lipat banyaknya menyerupai sebuah gunung. Dan jangan lupa di saat Anda membayangkan harus ada cita rasa. Ya. Jadi cita rasa nasi, paham? Cita rasa nasi tahu? Masih tahu ya? Kalau mie tahu? Ya, Anda juga boleh bayangin pizza. Ada yang suka makan pizza, boleh bayanginnya pizza. Atau yang suka makan cake, ya juga boleh bayangkan cake. Nah, tapi harus ada rasanya. Kalau tidak ada rasanya, maka nasinya itu seperti gambar nasi yang diterima oleh makhluk tersebut. Jadi cuma lukisan aja, kalau nggak ada rasa. Jadi butuh rasa, cita rasa. Ya. Jadi nanti Anda bayangkan, kemudian di saat Anda membacakan mantra Kandu Sui Cenyen, Anda bayangkan di atas, di sini kan ada rupang Buddha di belakang, tinggi sekali. Kemudian Anda bayangkan di situ ada swastika. Ada swastikanya enggak? Ada ya? Nah, dari swastika sana muncullah air, disebutnya air embun surgawi, air mengsan. Ya. Jadi Anda bayangkan bahwa di sana seperti air terjun berlimpah ruah, kemudian turun mengisi ruangan ini, kemudian mengisi sampai ke sana keluar daripada wihara ini, mengisi seluruh dadap ini, kemudian mengisi seluruh Jakarta ini, bahkan satu pulau Jawa ini terisi oleh air surgawi.
Dan pada saat itu seluruh makhluk peta yang berada dimanapun, di 10 penjuru, mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa, merasakan dahaga yang sangat-sangat segar, karena merasakan daripada air embun surgawi. Ya, jadi Anda bayangkan seperti itu. Kemudian nanti setelah itu barulah kita menyempurnakan rasa daripada air tersebut. Tadi kan airnya begitu segar sekali, dan Anda harus menciptakan rasa daripada air. Pernah Anda merasakan wangi daripada mentega? Ya, mentega yang agak mentega butter. Jadi wanginya itu seperti ada susu tetapi mentega. Jadi rasa daripada harum daripada embun surgawi itu seperti itu. Ya, jadi Anda rasakan, Anda bayangkan seperti itu. Kemudian barulah kita memuliakan daripada 7 Buddha. Setelah itu kita melakukan sebuah pemberian makanan, karena akhirnya makanan ini sudah siap, makanan dan air ini sudah siap untuk peta tersebut nikmati. Maka pada saat itu Anda mulai memberikan dana makanan, jadi pemberkahan atau memberi makanan. Jadi mulai Anda memberikan makanan kepada peta. Jadi ketika peta itu telah bisa menikmati segala makanan yang Anda ciptakan, segala air yang telah Anda visualisasikan, setelah itu Anda mulai membaca untuk supaya peta tersebut tidak menjadi serakah, maka Anda akan membacakan, membekali mereka dengan satu sutra, yaitu Sincing, sutra hati. Jadi supaya kemelekatan mereka, keserakahan mereka berkurang karena telah memahami daripada sutra hati atau Sincing. Nah, setelah Sincing dikumandangkan, kemudian kita membacakan Wang Senco, yaitu mantra kelahiran kembali. Dan setelah itu Anda bayangkan para makhluk yang tadi kita undang tersebut begitu bersih sekali, begitu menyenangkan, tidak menyeramkan, dan mereka begitu bahagia tersenyum kepada kita. Dan setelah itu mereka mendapatkan suatu pencerahan karena telah diberikan mantra Sincing atau sutra hati. Dan di saat kita melakukan pujian Amitabha Buddha, mereka semua berbondong-bondong di depan, siap menerima sebuah teratai, ya, teratai-teratai dari alam Sukawati. Sehingga mereka ketika kita melantunkan Chanpochi, akhirnya beberapa peta yang mendapatkan pencerahan, mereka dapat terlahir di alam bahagia. Jadi Anda bayangkan, Anda juga memiliki ras batin yang bahagia ketika beberapa peta akhirnya terlahir di alam bahagia. Setelah itu barulah kita akan pindah altar ke altar leluhur kita. Di altar leluhur kita akan payen mengembandangkan Kuan Yin Busa, Tassetse Busa, dan juga para bodhisattva. Dan setelah itu kita kembali ucapkan rasa terima kasih kita kepada leluhur, rasa bakti kita, ucapan rasa betul-betul rasa syukur yang mendalam karena kita telah ada di dunia ini. Dan terima kasih yang luar biasa karena berkat ada leluhur lah, karena kedua orang tua kita lah, maka kita bisa menikmati kehidupan sampai hari ini. Oleh karena itu setelah kita melakukan memuliakan nama-nama Buddha, kemudian kita berikrar untuk terlahir di Sukawati, mengumandangkan itu untuk para leluhur kita, dan setelah itu kita menghantarkan leluhur kita. Ya, jadi nanti pada saat mantra Wang Senco kembali dikumandangkan, maka Anda bayangkan leluhur Anda yang dimanapun mereka berada, kalaupun mereka masih terlahir di alam rendah, maka mereka bisa terlahir di alam bahagia, mengikuti Amitabha Buddha. Maka nanti di saat dibacakan Wang Senco, Anda bayangkan leluhur-leluhur Anda pergi dan terlahir kembali di alam yang bahagia.
Setelah itu nanti kita balik lagi ke altar sini melakukan Weisya, pelimpahan jasa, dan juga Sanwei, perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Itu yang akan kita lakukan selama nanti. Setelah ini kita akan mulai puja ini dari jam 5. Kita akan mulai. Sebelumnya ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu yang kurang paham, karena kita akan sama-sama nanti melakukan visualisasi. Paham semua? Ya, karena ini Xiaomengsan, perbedaan Xiaomengsan dan Tamengsan apa? Mungkin di tahun-tahun sebelumnya kita melakukan Tamengsan, tetapi sekarang kita melakukan Xiaomengsan. Perbedaannya adalah hanya di 6 ceramah Dharma. Jadi kalau Tamengsan ada Liu Fang Kaise, yaitu 6 ceramah Dhamma, yaitu penjelasan daripada mantra-mantra. Jadi yang diceramahkan itu saya sudah ceramahkan sekarang. Di penjelasan setiap mantra itu dibimbing setiap sesi, sehingga nanti ceramah ini disampaikan pula untuk para peta tersebut. Tetapi Xiaomengsan ini lebih singkat, jadi berisi tentang mantra-mantra semua, dan kitalah yang akan memvisualisasikan bersama-sama. Ya, jadi perbedaan Tamengsan dan Xiaomengsan. Di Xiaomengsan ini kita membacakan setiap mantranya hanya 3 kali. Kalau di Tamengsan ada begitu banyak kali. Ya, paham Bapak Ibu? Ya, jadi kenapa kita melakukan pelimpahan jasa dan merasa bersyukur di bulan 7 ini kita berbondong-bondong melakukan perdana kepada Sangha melalui pihak wihara, karena kita sebagai anak, mungkin di dalam saya mengambil dalam kutipan di dalam Anggota Nikaya kelompok 2 dijelaskan bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan, ya, tidak bisa membalas jasa yang tidak paling besar sekali yang tidak bisa kita balas adalah jasa daripada kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Ya, walaupun kita menggendong ibu kita dan menggendong ayah kita di sisi kiri dan kanan, kemudian mengelilingi Gunung Semeru, kita tidak bisa membalas kebaikan daripada mama dan papa kita, orang tua kita. Lalu bagaimana kita kalau yang masih punya orang tua untuk membalas kebaikan bakti kita kepada orang tua, yaitu melalui 4 hal. Yang pertama adalah kalau orang tua kita kurang keyakinannya, jangan ke wihara. Belum tisarana, maka ajak ke wihara. Suruh tisarana, kemudian ajak untuk melakukan puja bakti, menguatkan mereka di dalam keyakinan. Sadanya harus kuat. Kalau misalnya orang tua kita pelitnya minta ampun, pelit sekali, sampai dosanya pun nggak mau dibagi-bagi. Ya, apa yang harus kita lakukan? Maka kuatkan orang tua kita di dalam kedermawanan. Ajak orang tua kita untuk mau berbagi, memberi, belajar untuk memberi. Kemudian kalau orang tua kita, mama papa kita ini masih suka berjudi, masih suka gosip, yang minta ampun, masih suka membunuh, ya, maka kuatkanlah mereka di dalam moralitasnya. Maka ajaklah orang tua kita ya untuk mengurangi, jangan judi, jangan mabuk-mabukan, ya. Kemudian jangan suka membunuh, jangan sering bergosip. Kadang kan emak-emak ya demennya gosip ya. Tuh, jadi diajaklah orang tua kita untuk kuat di dalam moralitasnya. Setelah itu kalau orang tua kita kurang bijaksana, kadang orang tua kita nih agak matre makin tua, ya enggak? Pilihnya anak yang sering kasih, suka memberi, yang anak yang enggak pernah ngasih suka disepelekan, jarang diperhatikan, maka kurang bijaksana. Maka kuatkanlah orang tua kita ini di dalam kebijaksanaan. Maka tugas kita yang masih memiliki orang tua, maka kuatkanlah orang tua kita di dalam 4 hal, keyakinan, kedermawanan, moralitas, dan juga kebijaksanaan. Kalau orang tua kita telah tiada, maka seperti yang Buddha sampaikan di dalam 3 Nikaya, dalam Sigalawadan Sutta, maka tugas kita sebagai anak adalah melakukan pelimpahan jasa.
Seperti apa bentuknya? Seperti sekarang ini yang kita sedang lakukan. Maka Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menguatkan hati dan pikiran kita, menjaga setiap pikiran yang baik yang keluar, ucapan yang baik yang keluar, dan perbuatan yang baik yang keluar dari tubuh kita ini, sehingga segala bentuk pelimpahan jasa, karena pelimpahan jasa, maka harus ada jasanya. Kalau nggak ada jasanya, apa yang mau dilimpahkan? Jasanya dalam bentuk apa? Praktek tadi sudah, amisadana sudah. Maka jasa inilah yang telah kita kumpulkan, dan dengan moralitas kita yang baik, maka kita bisa mempersembahkan kebajikan ini untuk para leluhur kita. Maka selaraskan itu dan jaga terus batinnya, jangan sampai ternoda. Batinnya jangan mengeluh, batinnya jangan ngedumel. Jadi, aduh kok ini upacaranya panjang sekali. Jangan ngedumel seperti itu. Anda harus kembali membangkitkan, beraspirasi kembali, karena atas dasar welas asih. Munculkan welas asih. Paham ya Bapak Ibu? Terima kasih. Selamat sore. Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Buddhaya.